Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Karena masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan berkerumun, apalagi cuci tangan menggunakan sabun di tempat air yang mengalir. Nah, baik anak-anak, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Kepada Ketua Kelas Mbak Eka, silakan untuk menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Ya Mbak Eka? Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Mbak Silvi silakan kameranya taruh biar kelihatan cantik. Baik anak-anak, untuk mengawalinya Bu Guru bagikan link presensi. Silakan isi link presensi yang Bu Guru bagikan di WA Group sebagai bukti fisik kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Ambar share link presensinya, nanti silakan isi Bu Ambar beri waktu 1 menit. Baik Bu. Diisi ya, sudah masuk di WA Group. Isi link presensinya. Bu Ambar cek ya. Ya, sudah masuk. Semuanya sudah masuk. Mbak Eva ada, Mbak Eka ada, Mbak Nisa ada, Mbak Silvi ada, Mbak Sri Utami ada, Mbak Anita ada. Alhamdulillah kalian sudah masuk semua. Baik anak-anak, untuk Bu Guru share dulu PPT-nya. Bu Guru izin share link PPT ya. Iya Bu. Baik Bu. Sudah terlihat? Sudah. Nah, untuk penanaman pendidikan karakter, mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK secara bersama-sama ya. Baik Bu. Bu Guru beri aba-aba. Tepuk PPK. Sekaligus nasionalis mandiri gotong royong integritas. Iya, integritas. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, siapkan alat tulis dan busurnya. Pastikan sinyal kalian baik. Dan untuk LKPD dan bahan ajar sudah di-download dan di-print? Sudah Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini materinya adalah penyajian data yang berupa diagram lingkaran. Ya, tujuan pembelajaran kali ini
Pertama, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mampu menganalisis data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran dengan tepat. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyajian data berupa diagram lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir, mampu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dengan benar. Baik anak-anak, untuk materi prasyaratnya, kelihatan anak-anak layarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sebagai materi prasyaratnya, kalian harus bisa materi perbandingan. Dulu sudah ya materi perbandingan ya? Sudah, Bu. Iya, Bu Guru ingatkan kembali. Misalkan diketahui A dan B, persentase A sama dengan nilai A atau derajat A sama dengan nilai A. Persentase B sama dengan nilai B atau derajat B sama dengan nilai B. Dari data di atas, kalian dapat membandingkan A dengan B. Lihat, persen A berbanding persen B sama dengan nilai A banding nilai B, atau derajat A sama dengan derajat A banding derajat B sama dengan nilai A banding nilai B. Contohnya 75%. 75% artinya apa? 75 per 100. Berarti 75 banding 100, atau misalnya 60 derajat. 60 derajat sama dengan 60 per 1 putaran lingkaran penuh ada berapa derajat? 360 derajat. Pintar. Nah, sekarang untuk manfaat pembelajaran kali ini yaitu penyajian data. Misalnya kalian pernah melihat hitung cepat pilkada atau pemilu? Pernah, Bu. Iya. Ya, perhatikan layarnya. Hitung cepat pilkada Provinsi Jawa Tengah. Ya, ada perolehan suara pasangan calon 1 dan perolehan suara pasangan calon nomor 2. Perolehan nomor 1 58,83% dari total suaranya 10.140.415 suara. Kemudian untuk pasangan 2 mendapatkan perolehan suara 41,17%. Dari totalnya 7.095.607 suara. Nah, sekarang ini data pemilu ya. Sekarang kalian pernah melihat penjualan online? Pernah, Bu. Di situ ada data pengamatan dari 3 jenis keripik terlaris di pasar. Nah, dengan penjualan online, keripik kacang ini, maaf ini keripik kacang ya, bukan keripik kaca, 22,9%, keripik pisang 20,2%, keripik singkongnya 19,8%. Ini penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Ya, manfaatnya jadi apa? Contohnya untuk quick count pemilu, pemilihan suara dalam pemilu, kemudian dalam perdagangan tadi penjualan online ya, kemudian dalam industri, misalnya kalian akan melihat data produksi industri, misalnya industri perdagangan minyak misalnya. Nah, itu bisa kalian sajikan dalam diagram lingkaran. Nah, sekarang ayo kita ingat kembali materi kemarin ya. Nah, sekarang Bu Akbar mau menanyakan materi kemarin. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram apa saja? Siapa yang bisa? Ayo, Bu. Iya, Mbak Eka silahkan. Apa saja? Data bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, garis, dan diagram batang.
Iya, betul. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram garis, batang, dan diagram lingkaran. Kemudian, Bu, coba sebut, ya. Coba saya mau sebutkan. tanya, Oh iya, mau tanya apa, Mbak? contoh data yang disajikan dalam diagram lingkaran itu apa aja, Bu? Iya, tadi sudah disebutkan contoh dalam data dalam diagram lingkaran. Selain yang di atas tadi, Bu Ambar, yang terangkan tadi, ada yang bisa? Contohnya apa saja? Data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di suatu sekolah, Iya, data bisa. mata pencaharian penduduk di suatu kecamatan. Iya, pinter. Terima kasih, Mbak. Jadi contohnya selain tadi yang pemilu, kemudian bisa dengan data ekstrakurikuler, atau misalnya jenis kesukaan makanan, atau tadi dalam perdagangan gitu ya. Nah, sekarang Bu Ambar mau tanya, contoh data yang disajikan dalam diagram garis, ada yang bisa? Ada yang Saya, bisa? Bu, Iya, silakan Mbak. Apa saja contohnya? nilai tukar mata uang, Iya, pinter. Terus? data pengukuran suhu tubuh setiap jam, Iya, pinter ya. data jumlah Apalagi? lulusan siswa setiap tahun. Iya, secara berkala ya, data kelulusan setiap tahun. Sekarang, coba sebutkan contoh data yang disajikan dalam diagram batang. Ada yang bisa? Apa saja? Contohnya? Ayo? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak. Apa saja contohnya? Berat badan siswa dalam periode tertentu. Iya, pinter. Ada Data lagi? peserta lomba dalam kategori usia. Iya, pinter. Masih ingat ya pelajaran kemarin ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, kalian pinter-pinter. Nah, sekarang kita amati lagi diagram garis. Nah, contohnya ini tadi ya, suhu badan. Kita lihat contohnya begini. Kemudian diagram batangnya ini hasil ulangan matematika. Nah, sekarang untuk diagram lingkarannya, cara penyajian data berupa diagram lingkaran biasanya dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Untuk sudutnya atau dalam derajat besar, sudut dalam satu lingkaran ada berapa derajat satu lingkaran penuh? Ada yang bisa? 360 derajat. Iya, pintar. 360 derajat. Kemudian, untuk persentase dalam satu lingkaran penuh ada berapa persen? 100%. Iya, 100%. Pintar. Nah, sekarang untuk tahap pembelajaran dan penilaian pada kegiatan hari ini, nah, nanti ada pertama tahap orientasi masalah. Nanti kalian diberikan orientasi masalah dalam LKPD. Kemudian ada tahap diskusi kelompok. Kemudian ada tahap presentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian ada kuis mandiri. Jadi kuis mandiri nanti dikerjakan secara mandiri. Nah, Bu Ambar sudah membagikan kelompok pada grup WA Group dan Google Meet. Yang pertama, untuk kelompok pertama ada Mbak Eka, kelompok 1 Mbak Eka, Mbak Anita, dan Mbak Silvi. Untuk kelompok 2, Bu Guru bagikan Mbak Sri Utami, Mbak Eva, dan Mbak Holly Faton. Nanti masing-masing kelompok silakan bergabung di grup masing-masing, yaitu pada WA Group dan Google Meet. Baik, Bu. Nah, untuk penilaiannya,
ya. Nanti kalian akan dinilai, ada nilai kelompok ketika kalian melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian ada nilai individu, yaitu nilai sikap kalian selama mengikuti pelajaran dan nilai post test atau nilai kuis mandiri. Nah, sekarang layarnya sudah kelihatan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar. Kita simak video. Sudah terlihat videonya? Sudah. Sudah. Bu. Gimana? Sudah? Kita simak tayangan video. Kasus COVID-19 di Belanda saat ini. Kita lihat bersama. Dikutip dari situs worldometers.info, jumlah orang terinfeksi di seluruh dunia hingga pukul 2 pagi tadi mencapai lebih dari 8.340.000 orang, terutama sekitar 142.557 kasus dari jumlah sebelumnya. Sedangkan korban meninggal dunia akibat COVID-19 mengalami penambahan sebanyak 6.592 dengan total menjadi 448.524 korban. Ini merupakan penambahan terbanyak sejak 7 Mei lalu atau dalam 41 hari terakhir. Sementara itu total pasien yang sembuh lebih dari 4,3 juta kasus. Lalu bagaimana penambahan korban COVID-19 di dunia? Penambahan 1.031 kasus positif virus corona di Indonesia pada Rabu 17 Juni membuat Indonesia menyalip Singapura sebagai negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di ASEAN. Mengutip Worldometers, penambahan kasus baru tersebut membuat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 41.431 atau lebih banyak 215 kasus daripada Singapura. Padahal kasus perdana di Singapura ini ditemukan 1,5 bulan lebih dahulu dibandingkan di Indonesia. Nomor 3, 4, dan 5 negara ASEAN dengan kasus COVID-19 terbanyak ditempati oleh Filipina, Malaysia, serta Thailand. Dilihat dari grafik ini, Indonesia menjadi negara yang paling akhir mengumumkan kasus COVID-19, yakni pada bulan Maret, tetapi memiliki jumlah kasus terbanyak di ASEAN dalam kurun 3 bulan 15 hari. Efektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia juga dipertanyakan, melihat banyaknya jumlah pasien yang meninggal dunia. 45 pasien meninggal pada Rabu kemarin sehingga total 2.276 kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kematian akibat COVID-19 tertinggi di ASEAN. Dibandingkan Singapura, yang jumlah kasus positifnya berbeda tipis dengan negara kita, jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di tanah air 100 kali lipat lebih banyak daripada di negeri Singa. Nah, tadi simak videonya, sekarang kita lihat layar ini. Prediksi penumpang angkutan umum jelang mudik Lebaran. Di situ ada data ya. Ada prediksi penumpang angkutan umum yang naik kereta, pesawat, kapal, kemudian ada yang naik kendaraan darat. Nah, sekarang berdasarkan video tayangan tadi, apa isi berita yang dibawa pembawa acara? Ada yang masih ingat tadi? Tentang apa, yo? Kasus COVID-19 di Indonesia. Iya, pintar Mbak Sri. Kasus COVID yang terpapar COVID-19 di Indonesia, di Thailand tadi ya, yang disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian, bagaimana jika data tersebut disajikan dalam diagram lingkaran? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa. Nah, bagaimana pengaruh keterbacaan data yang disajikan dalam bentuk diagram dengan yang tidak? Nah, tadi ini tidak disajikan dalam bentuk diagram. Kira-kira kalau bedanya
pengaruh keterbacaan data yang disajikan dalam bentuk diagram dengan yang tidak bagaimana? Lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang mana? Yang di diagram. Iya, kalau dengan diagram lebih mudah dibaca dan dipahami. Dipahami. Iya, pintar Mbak Ika. Nah, sekarang tadi ya, data pasien COVID yang terkonfirmasi di suatu kecamatan, ini ada orientasi masalah. Dari data pasien COVID yang terkonfirmasi di suatu kecamatan, terdapat 30 pasien dinyatakan sembuh, 6 pasien meninggal, dan 24 pasien masih dirawat. Petugas puskesmas di kecamatan tersebut akan melaporkan data pasien COVID yang terkonfirmasi tersebut ke pihak kecamatan. Petugas puskesmas diminta menyajikan laporan data tersebut agar menarik dan mudah terbaca. Kira-kira, dapatkah kalian membantu menyajikan datanya agar mudah dibaca? Bisa tidak? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya. Iya, pada LKPD kalian nanti akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran dari pasien COVID-19. Nah, sekarang perhatikan penyajian data dalam diagram lingkaran. Nah, di sini ada data kesukaan pada bahan ajar 6 di halaman 6 ya, coba dibaca ya di halaman 6 ada yang suka coklat sebanyak 40 orang, kemudian suka rasa vanila 24 orang, yang suka rasa stroberi 64 orang, yang menyukai rasa kombinasi 32 orang. Nah, pada tabel di atas merupakan data varian rasa es krim yang terjual di sebuah kedai es krim rata-rata dalam 1 hari pada bulan Januari. Nah, caranya yang pertama, langkah pertama, hitung nilai totalnya terlebih dahulu dari data tadi ya, itu 40 yang suka coklat 40 anak, ada yang suka stroberi 24 ditambah 64 ditambah 32 anak. Jadi totalnya 160 data. Kemudian langkah kedua, menghitung jumlah sudut sektornya. Ya, jika disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berupa derajat, kita hitung sudut sektor varian tadi yang suka coklat. Yang suka coklat itu kan 40 orang. Jumlah totalnya 160 orang. Jadi 40 dibagi 160 dikalikan 360 derajat. Berapa ketemunya? 90 derajat. Iya. Kemudian yang sudut sektor untuk varian vanila, yang suka vanila tadi 24 orang. Berarti 24 dibagi dengan jumlah totalnya tadi 160 dan derajatnya 360 derajat sama dengan 54 derajat. Iya, kemudian yang suka rasa stroberi, tadi yang suka rasa stroberi berdasarkan tabel data di atas 64 orang dibagi dengan jumlah totalnya tadi, jumlah total orangnya adalah 160 orang, kalikan 360 derajat berapa? 144 derajat. Kemudian dari tabel tadi ada yang suka varian atau rasa kombinasi. Tadi yang suka rasa kombinasi 32. Maka 32 dibagi dengan jumlah total data 160 kali 360 derajat sama dengan hasilnya 72 derajat. Nah, sekarang
Nah, kemudian untuk langkah ketiga, membuat diagram lingkaran. Caranya buat lingkaran, kemudian buat garis jari-jari lingkaran dari titik pusat ke arah atas. Perhatikan itu ya. Kemudian selanjutnya buat garis batasnya, batas sektor untuk varian rasa coklat. Tadi sudut sektornya 90 derajat. Selanjutnya buat garis-garis batas sektor untuk yang varian rasa vanila, stroberi, dan kombinasi. Tadi masing-masing untuk faktor vanilanya 54 derajat, stroberinya 144 derajat, dan kombinasinya tadi ketemunya 72 derajat. Kemudian dimasukkan dalam diagram lingkaran. Seperti ini ya, perhatikan tayangannya. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, Bu Ambar lanjutkan. Nah, kemudian penyajian data dalam diagram lingkaran tadi yang berupa dalam derajat dan dalam persen. Untuk yang dalam derajat tadi sudah ketemu ya, 72 derajat kombinasi, untuk coklatnya 90 derajat, vanila 54, dan stroberi 140 derajat. Kemudian untuk dalam persen caranya juga tadi sama. Kalau dalam persen berarti nanti dikalikan dengan 100%. Tadi ketemunya kombinasi 20%, coklatnya 25%, vanilanya 15%, stroberinya 40%. Nah, sekarang saatnya diskusi kelompok. Tadi Bu Ambar sudah membagikan kelompoknya ya? Sudah, Bu. Iya. Jadi silakan masuk ke dalam kelompok pada link Google Meet. Bu Ambar bagikan linknya ya. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Untuk kelompok 1, kalian masuk ke link kelompok 1. Untuk kelompok 2, Bu Ambar bagikan di WA Group linknya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Yang sudah silahkan join ke masing-masing grup. Nah, sebelumnya silahkan keluar dulu dari ruang utamanya, kemudian masuk ke dalam link kelompok masing-masing. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, ini kelompok 1 sudah masuk semua. Sekarang kelompok 2.
Kelompok 2-nya juga sudah masuk. Silahkan kerjakan yang sudah Bu Ambar bagikan dan sudah kalian print ya. Masing-masing kelompok silahkan bekerja sama. Ya, Bu Ambar masuk ke kelompok 1 dulu. Baik, Bu. Halo kelompok 2. Silakan kerjakan LKPD secara diskusi kelompok ya. Halo? Iya. Silakan kalian berkomunikasi dalam satu grup ini. Jadi yang bisa masuk ke ruangan ini adalah hanya kelompok kalian. Yuk kerjakan, silakan. Bu Ambar beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Halo kelompok 2. Itu mikrofonnya dimatiin, Bu. Oh. Sudah? Sudah? Silakan kerjakan LKPD-nya secara berkelompok ya. Baik, Bu. Bu Guru beri waktu 15 menit untuk berdiskusi kelompok. Jangan matikan kamera, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok ini. Yuk, silakan. Ayo Mbak Sri Utami, Mbak Eva, Mbak Hafid, silakan untuk berdiskusi kelompok. Kalian bisa menggunakan Messenger ini untuk berdiskusi ya. Bu. Baik, Bu. Yuk, silakan berkomunikasi dalam satu kelompok. Untuk kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Bu Ambar ke kelompok 2 dulu ya. Halo kelompok 2, ada kesulitan? Ada kesulitan tidak Mbak Eva, Mbak Sri, Mbak Inisa? Ya, Bu. Tidak? Iya, alhamdulillah. Yuk, silakan berdiskusi.
Halo anak-anak, kalian bisa ngobrol di ini ya, ngobrol diskusi kelompok di kelompok kalian, ya? Baik, Bu. Iya. Bu. Yuk diskusi dengan pakai suara boleh. Halo kelompok 2. Halo kelompok 2. Mbak Eva, kameranya nyalakan. Kalian bisa, halo? Kalian saling diskusi dengan ngobrol di ruang ini boleh? Ya? Tidak harus menggunakan chat. Nah, misalnya, iya. Iya. Data yang diperoleh pengamatan penelitian disajikan dalam bentuk Latihan nomor 1. terus apa saja ya? Gimana? Lanjutannya gimana? Lanjutannya yang menyampaikan laporan persentase perolehan suara. Data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran apa saja ya? Berarti pakai ini diagram lingkaran ya? Ya, Tinggal kesimpulan masalah 1 sama masalah 2. Kelompok 1 sudah selesai? Tinggal kesimpulan, Berarti Bu. diagram Ya. adalah data yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian yang disajikan dalam bentuk presentase atau derajat ya? iya. Gak usah malu-malu Mbak Eva.
Sudah selesai? Kelompok 2. Halo, kelompok 2 sudah selesai, Mbak Nisa, Mbak Sri Utami, Mbak Eva? Ya, 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Lanjut nomor 3. Ya. Halo, kelompok 1, Mbak Eka, Mbak Anita, Mbak Silvi, sudah selesaikah LKPD-nya? Berarti data pasien COVID yang diperoleh Tinggal sedikit lagi, Bu. pasien Baik, 5 menit lagi ya, Mbak. 6 pasien dalam penanganan 24 pasien. Baik, Bu. Iya. Terus jumlah total pasien 60 pasien. Iya. Iya. Kalau yang sembuh berarti banyak pasien sembuh dibagi jumlah seluruh pasien dikali 360 derajat. Iya. Jadi Terus 80 derajat. Terus pasien meninggal, banyak pasien meninggal per jumlah seluruh pasien dikali 360 derajat sama dengan 6 per 60 kali 360 derajat sama dengan 30. Kalau yang dirawat berarti banyak pasien yang dirawat dibagi jumlah seluruh pasien dikali 360 derajat. derajat sama dengan Berarti 24 24 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Oke. Kalau diagram lingkarannya berarti sesuai yang di atas tadi ya? ya. Ya, Kelompok 1 ada kesulitan? Halo, kelompok 1? Mbak Eka? Enggak, Bu. Nah, sudah selesai? Enggak. Nah, jika sudah selesai, siapkan untuk mempresentasikan ya. Ya. Iya. Kalau sudah selesai, kalian boleh keluar dari grup ini, keluar dari Google Meet yang kelompok, masuk ke ruang utama. Ya? Ibu. Ya, silakan masuk ke ruang utama. Presentase simpanan diagramnya berapa? 15%. Halo, kelompok 2. Ya, Bu. Sudah selesaikah? Ada kesulitan? Satu lagi, Bu. Waktunya hampir habis ya. Besarnya simpanan prestasi 15% per 100% kali jumlah pendapatan. Ya, Iya. jadi 15 per 100 dikali 3 sama dengan 450.000 rupiah. Halo, kelompok 2. Simpanan tiap bulan
Bu. Ya, Bu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan kalian keluar dari ruang diskusi, masuk ke ruang utama. Siapkan untuk mempresentasikan ya. Baik, Bu. Sudah selesai? Kelompok dulu sudah selesai? Sudah. Ya, masuk ruang utama. Ini kelompok 1 sudah masuk ke ruang utama. Ya, kelompok 2 baru Mbak Eva yang masuk. Mbak Nisa masuk. Mbak Sri Utami masuk. Alhamdulillah sudah lengkap. Nah, nanti masing-masing kelompok silahkan untuk menyiapkan hasil diskusinya. Kalian share di WA group, kemudian kalian presentasikan. Siap? Siap, Bu. Nah, kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Baik, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Di share screen ya. Yo, Mbak Nisa. Mbak Nisa dari kelompok 2. Yo, silakan dibacakan hasil diskusi. Ya, Mbak Nisa, silakan dibacakan. Ya, sudah terlihat jelas. Silakan, Mbak Nisa. Kegiatan baru, menganalisis data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran. Berikut diketahui data keuntungan koperasi berlian selama 6 bulan. Jika pengurus koperasi ingin melihat perkembangan keuangan dari tiap bulannya, diagram apa yang cocok? Apakah diagram lingkaran? Berikan alasannya. Januari Rp400.000, Februari Rp500.000, Maret Rp550.000, April Rp350.000, Mei Rp600.000, Juni Rp250.000. Jawabannya diagram lingkaran. Karena penggunaan diagram lingkaran untuk dapat dengan mudah mengetahui perbandingan data yang diperoleh dari pengamatan penelitian. Iya. Yang kegiatan Dari layarnya hilang, Nis. Ya, nah. kegiatan 2. Kemudian masalah 2.
rekapitulasi pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 2 Karangreja tahun pelajaran 2020 sampai 2021. 1. Ya, dibacakan hasilnya. Perolehan nama calon Eka dan Anita, perolehan suara 118. 2. Nama calon Suci dan Eva, perolehan suara 89. Nomor 3. Nama calon Sri dan Holifa, perolehan suara 185. Tidak sah 21 dan jumlah 413. Untuk mempermudah panitia pemilihan ketua OSIS dalam menyampaikan laporan persentase suara pemilihan ketua OSIS, diagram apa yang cocok digunakan? Apakah diagram lingkaran? Berikan alasannya. Jawabannya ya, diagram lingkaran. Karena diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikelompokkan dan menunjukkan persentase dari suatu data. Dari masalah 1 dan masalah 2 dapat kita simpulkan data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran adalah data yang diperoleh dari pengamatan suatu penelitian yang disajikan dalam bentuk persen atau derajat. Contohnya, data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di suatu sekolah, data mata pencaharian penduduk suatu kecamatan, data agama yang dianut penduduk dalam suatu kelurahan. Ya, bagaimana pendapat dari kelompok 1 atas presentasi dari kelompok 2? Ada tanggapan? Dari masalah 1 sampai masalah 2? Tidak. Untuk hasil sama. dari kelompok 1, jawabannya sama? Oh, Sama. Baik. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kelompok 1 ada Tidak. pertanyaan untuk menanggapi kelompok 2? Ya, baik. Ayo Mbak Nisa, sudah? Kegiatan 2. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Dari data pasien COVID yang terkonfirmasi di suatu kecamatan, terdapat 30 pasien dinyatakan sembuh, 6 pasien meninggal, dan 24 pasien masih dirawat. Petugas puskesmas di kecamatan tersebut akan melaporkan data pasien COVID yang terkonfirmasi tersebut ke pihak kecamatan. Petugas puskesmas diminta menyajikan laporan data tersebut agar menarik dan mudah terbaca. Yuk kita bantu petugas puskesmas tersebut dalam menyajikan datanya. Bagaimana caranya? Data pasien COVID yang diperoleh. 1. Pasien sembuh sama dengan 30 pasien. Pasien meninggal sama dengan 6 pasien. Pasien dalam perawatan sama dengan 24 pasien. Jadi jumlah total adalah 60 pasien. Pasien yang sembuh sama dengan banyak pasien sembuh per jumlah seluruh pasien dikali 360 derajat sama dengan 30 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Pasien meninggal. Banyak pasien meninggal per jumlah seluruh pasien dikali 360 derajat sama dengan 6 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Pasien yang dirawat, banyak pasien dirawat per jumlah seluruh pasien dikali 360 derajat
sama dengan 24/60 dikali 360 derajat, sama dengan 144 pasien. Jadi, diagram lingkaran yang diperoleh adalah seperti ini. Iya. Bagaimana hasil presentasi kelompok 2, Mbak Eka, untuk Mbak Silvi? Dari kelompok 1 ada tanggapan? Nggak ada, Bu. Hasilnya bagaimana hasilnya? Perhitungannya sudah betul? Betul. 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 Kalian berarti sama? Sama. Sama, Bu. Sama. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Iya, baik, silahkan. Masih belum, Mbak Eka? Ya. Agak dibesarin bisa, Mbak Ika? Ya, dah. Yuk, silahkan Mbak Ika. Diagram di atas menunjukkan presentasi alokasi pendapatan keluarga setiap bulannya. Jika pendapatan keluarga 3 juta rupiah, berapakah simpanan keluarga setiap bulan? Penyelesaian. Simpanan dalam diagram di atas adalah 15%. Besar simpanan, 15% per 100%, dikalikan jumlah pendapatan. 15/100 dikalikan 3 juta, sama dengan Rp450.000. Jadi, simpanan tiap bulannya sebesar Rp450.000. Iya. Untuk kelompok 2 ada tanggapan hasil presentasi kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sama? Sama. Sama. Iya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Terima kasih anak-anak. Baik. Sekarang silakan Mbak Eka untuk berhenti membagikan link share screen-nya. Nah, sekarang gantian Bu Ambar. Sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Ya, tadi untuk LKPD-nya untuk kegiatan 1 tadi sudah ketemu hasilnya ya. Caranya jumlah pasien yang sembuh dibagi dengan jumlah seluruh data kalikan 360 derajat. Ya, untuk langkah ketiga, untuk kegiatan LKPD ketiga, langkah pertama yaitu menuliskan persentase dari gambar tadi, gambar diagram lingkarannya. Tadi presentasinya 15%. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan besar simpanannya dengan cara presentase simpanan dibagi dengan total persentase yaitu 100% kali jumlah pendapatan. Jadi 15% per 100% kali 3 juta sama dengan 450.000 rupiah. Nah, kemudian dari rangkaian kegiatan di atas tadi, ada yang mau ditanyakan? Halo anak-anak? Halo? Iya, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, siapa yang mau memberikan kesimpulan berdasarkan seluruh rangkaian tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Mbak, silakan. Dari kegiatan 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan. Diagram lingkaran digunakan untuk data yang berasal dari pengamatan atau penelitian yang disajikan dalam persen atau derajat. Ya, kemudian. Contohnya, data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di suatu sekolah, data mata pencaharian penduduk suatu kecamatan, dan data agama yang dianut penduduk dalam suatu kelurahan. Langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran. Hitung nilai total data dengan cara menjumlahkan semua nilai data. Hitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus besar sudut. Banyak data per jumlah seluruh data dikalikan 360 derajat. Besar persentase. Banyak data per jumlah seluruh data dikalikan 100%. Buat lingkaran, lalu bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor menggunakan busur lingkaran yang mewakili masing-masing nilai data. Iya, terima kasih Mbak Anita. Beri aplaus untuk Mbak Anita. Terima kasih Mbak Anita. Nah, sekarang Bu Guru berikan penguatannya. Jadi jenis data yang disajikan dalam diagram lingkaran dapat dikategorikan. Yang pertama, langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran, menghitung nilai total datanya dengan cara menjumlahkan nilai data. Kemudian yang kedua langkahnya menghitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus. Jika menggunakan derajat berarti frekuensi dibagi dengan jumlah data kali 360 derajat. Ini 360 derajat, nah ini derajat ya. Kemudian jika dalam persentase maka besar frekuensinya per jumlah data kali 100%. Kemudian langkah selanjutnya membuat lingkaran lalu dibagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor yang diketahui dari data tersebut. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke kuis. Nah, nanti kuis dikerjakan secara mandiri. Bu Ambar bagikan link kuis di WA grup kalian ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bentar. Nah, sudah Bu Ambar bagikan di link
kuisnya di WA grup kalian, silahkan dikerjakan. Bu Guru beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Yuk, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Yuk, silakan dikerjakan ya. Kerjakan secara mandiri, ikuti petunjuk yang ada di Google Form. Halo anak-anak, kameranya jangan dimatikan ya. Mbak Nisa, Mbak Silvi, Mbak Eka, Mbak Nita, kameranya jangan dimatikan.
Mbak Eva sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Bu Ambar cek ya. Mbak Eka sudah selesaikah? Sudah. Oke, ya. Bu Ambar cek. Mbak Sri Utami sudah? Sudah, Bu. Nah, Bu Ambar cek. Ya, sudah masuk. Mbak Nisa sudah ya? Sudah, Bu. Mbak Nita, Mbak Silvi, sudahkah? Tinggal Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi, kameranya nyalakan? Ya, Bu. Yuk Mbak Silvi, sudah ya? Belum, Mbak Bu. Silvi. Mbak Nita, sudah Mbak Nita? Mbak Nita sudah masuk. Iya, Mbak Silvi juga sudah masuk. Baik anak-anak, kita bahas bersama. Baik, Bu. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, untuk soal nomor 1 tadi ada data kegiatan ekstrakurikuler. Jika seluruh siswanya 450 siswa, berapa siswa yang bermain voli? Ada berapa persen yang bermain voli? Yang bermain voli ada berapa itu tadi? 25%. Jadi, yang ditanyakan, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik. Yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berarti ketemunya 50%, berarti yang mengikuti ekstra volinya ketemunya 175 siswa. Kemudian untuk soal nomor 2, berapa ketemunya? 22%. 20%, berarti banyak bajunya? 66 buah. Iya, 66 buah didapat dari 20% dibagi 100% kali 300 buah. Jadi ketemunya 66 buah. Ada yang betul tadi nomor 2 dan nomor 1? Betul semua? Betul. Nah, untuk yang penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran berdasarkan tadi, nah, hasil pemilihan ketua kelas, kalian bisa menggunakan persentase atau dalam bentuk derajat ya. Kita hitung masing-masing berdasarkan data ini ya. Roni 7, Meme perolehannya 11, jumlah totalnya 40, berarti 7/40. Kalau dalam persen ya berarti nanti kalikan 100%. Jadi Meme 11 berarti 11/40, jumlah totalnya kali 100%. Begitu seterusnya, sehingga untuk pemilihan ketua ini dalam bentuk persen begini ketemunya ya. Ada yang betul?
Ada, Bu. Ada, alhamdulillah. Ada kesulitan anak-anak? Tidak. Bisa semua? Benar, alhamdulillah. Berarti dapat 100 ya? Nah, iya. Nah, sekarang kita melakukan refleksi. Nah, dari serangkaian materi di atas tadi, apa kalian sudah memahaminya? Sudah. Langkah-langkahnya penyelesaiannya ya? Ya, Bu. Nah, kemudian materi mana yang belum kalian pahami? Adakah materi yang belum kalian pahami? Materi di atas tadi? Sudah paham semua? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang penilaian harian penyajian data. Nanti siap-siap ulangan ya. Baik, Bu. Nah, bagaimana pelajaran tadi? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, ya. Kalau tidak ini gambarnya. Nah, baik anak-anak. Sebelum Bu Ambar akhiri pelajaran hari ini, mari kita melakukan salam PPK. Masih ingat? Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bisa ya? Bisa. Ayo. Salam PPK. Cerdas. Ya, ulangi. Salam PPK. Cerdas. Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Baik anak-anak, kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mbak Eka, ayo silakan. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.